Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali materi perkuliahan ilmu falak, yang mana pada video sebelumnya kita telah mengetahui kapan terjadinya ijtima akhir Ramadan 1444 Hijriah, yaitu terjadi pada hari Kamis Legi tanggal 20 April tahun 2023. Nah, dalam video ini kita nanti akan menghitung saat ijtima atau jam terjadinya ijtima. Untuk langkah-langkah yang diambil atau yang dilalui, ini harus menentukan FIB terkecil, menentukan ELM, ALB, SM, SB, TI, dan saat ijtima. Ini ada keterangannya. Untuk FIB ini adalah fraction illumination atau nurul hilal atau cahaya bulan atau fase bulan kalau di sini. Ya, ini luasnya piringan bulan yang menerima sinar matahari yang menghadap ke bumi. Ini dicari data yang paling terkecil untuk FIB-nya. Kemudian ELM adalah ecliptic longitude matahari atau bujur astronomi matahari, yaitu jarak matahari dari titik Aries diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Yang selanjutnya ini ada ALB. ALB adalah April longitude bulan atau bujur astronomi bulan, yaitu jarak dari titik Aries sampai titik perpotongan antara lingkaran ekliptika yang melewati bulan dengan lingkaran ekliptika diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Itu ALB. Selanjutnya ada SM. SM adalah sabak matahari. Sabak matahari ini bisa diketahui dengan selisih ELM pada jam FIB terkecil dengan ELM 1 jam berikutnya. Ini nanti ada contohnya ya. Untuk SB adalah sabak bulan. Sabak bulan ini adalah selisih ALB pada jam FIB terkecil dengan ALB 1 jam berikutnya. MB, kemudian ya, MB ini adalah jarak matahari dan bulan atau ELM dikurangi ALB pada jam FIB terkecil. Kemudian SBM ini adalah sabak atau selisih bulan matahari. Rumusnya SB dikurangi SM. TI adalah titik ijtima. Rumusnya MB dibagi SBM. Kemudian ada waktu ijtima. Ini waktu FIB ditambah titik ijtima. Kemudian koreksi WIB, rumusnya ijtima ditambah 7. Kenapa 7 ini sudah kaidah? Karena selisih antara Indonesia bagian barat dengan GMT itu adalah 7 jam. Maka ditambah 7 jam. Disebut juga saat ijtima daerah yang dihitung. Ini pengertian atau istilah ya dari singkatan-singkatan yang nanti kita gunakan untuk perhitungan mengetahui waktu terjadinya ijtima. Di sini waktu lebih berfokus pada jam terjadinya ijtima. Nah, ini menghitung 1 Syawal 1444 Hijriah. Selanjutnya ini menentukan jam ijtima. Kalau tadi sudah menghitung hari terjadinya ijtima, sekarang kita menentukan jamnya ketika terjadi ijtima. Nah, ini karena tadi ijtima akhir Ramadan itu jatuh pada Kamis Legi tanggal 20 April tahun 2023, maka kita juga mencari data epimeris. Nah, ini adalah data epimeris yang biasa setiap tahun itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Atau kalau kita ingin mengetahui data epimeris pada tahun yang telah dilalui atau tahun yang akan datang, kita bisa menggunakan aplikasi atau software WinHisab. Akan tetapi software WinHisab ini hanya bisa diinstal dan dijalankan di PC atau komputer, laptop yang masih
menggunakan Windows 7 ke bawah. Kalau Windows 7 ke atas, Windows 8, Windows 10 atau 11 yang terbaru itu tidak bisa, tidak kompatibel dan tidak support. Ini adalah data matahari pada tanggal 20 April 2023. Kemudian yang bawahnya ini ada data bulan pada tanggal 20 April tahun 2023. Langkah pertama yang harus kita ketahui adalah mencari fraction illumination bulan atau FIB yang paling kecil pada tanggal itu atau tanggal 20 April 2023. Nah, kita melihatnya pada data bulan, mencari fraction illumination itu ada di kolom yang paling kanan. Ya, fraction illumination atau nurul hilal atau cahaya hilal, dicari angka yang paling terkecil. Di sini yang paling terkecil itu 0,00001 ya, 0,00001 itu jatuh pada jam 4 GMT. Jadi di data epimeris ini jamnya itu masih basisnya menggunakan jam GMT. Jadi kalau 0,001 ini ditarik paling ujung ke kiri, kita temui pada kolom jam itu bertepatan pada jam 4. Oke ya, sampai sini udah paham ya untuk pengambilan datanya. Terus kemudian ya, kita mencari data ALB ya, ALB saat FIB terkecil ditambah dengan 1 jam berikutnya. Data ALB itu adalah kolom kedua dari kiri atau apparent longitude. Nah, apparent longitude bulan. Kalau di sini apparent longitude. Nah, untuk jam keempatnya itu 29 derajat 42 menit 06 detik, dan untuk jam berikutnya atau jam 5 itu 30 derajat 16 menit 29 detik. Nah, kemudian juga mencari data ELM atau ecliptic longitude matahari. Ini Pak juga di kolom kedua dari kiri. Kita mengambilnya juga sama, jam 4 dan jam 5. Kenapa jam 4? Karena itu adalah jam ketika FIB terkecil. Kemudian ditambah satu lagi jam berikutnya, 1 jam berikutnya itu jam 5. Untuk ELM jam 4 itu 29 derajat 50 menit 8 detik, dan yang jam 5 nya 29 derajat 52 menit 35 detik. Sekarang kita langsung masuk ke perhitungan ya. Lihat data epimeris tanggal 20 April 2023. Untuk FIB fraction illumination bulan terkecil itu terjadi tanggal 20 April 2023 pada jam 4 GMT, yaitu besaran FIB-nya itu 0,00001 ya. Kemudian kita mencari data ELM dan ALB itu jam 4 dan jam 5, seperti itu. Terus kemudian kita mencari sabak matahari per jam. Ya, sabak matahari per jam di sini adalah SM. SM di sini ya, rumusnya ELM jam 4 dan ELM jam 5. Tadi untuk ELM jam 4-nya itu 29 derajat 50 menit 8 detik, dan ELM jam 5-nya 29 derajat 52 menit 35 detik. Kemudian dikurangi. Nah, hasilnya sebenarnya ini adalah min 0 derajat 2 menit 27 detik. Ini nilainya harus mutlak atau hasilnya positif. Kalau tadi hasilnya negatif, toh harus dipositifkan. Bagaimana caranya? Tanda minusnya dihilangi. Jadi langsung ditulis 0 derajat 2 menit 27 detik. Kemudian mencari SB atau sabak bulan. Caranya diambil dari data ALB jam 4 dan ALB jam 5. Untuk ALB jam 4-nya itu 29 derajat 42 menit 6 detik.
dan ALB jam 5 nya 30 derajat 16 menit 29 detik. Maka selisih SB adalah 0 derajat, hasilnya sebenarnya min 0 derajat 34 menit 23 detik, tapi ini nilainya harus mutlak atau hasil tetap dipositifkan. Maka untuk selisih SB nya 0 derajat 34 menit 23 detik. Kemudian dalam mencari jarak matahari dan bulan atau MB, rumusnya ELM yang jam 4 atau jam ketika FEB terkecil dikurangi ALB jam 4 ya. ELM jam 4 tadi adalah 29 derajat ya, 52 menit 35 detik dikurangi 29 derajat 42 menit 6 detik. Maka hasilnya adalah 0 derajat 10 menit 29 detik. Oke ya, sudah sampai sini. Terus kemudian kita mencari sabak mu'adal atau SBM. Selisih SBM ya, ini tadi ya, untuk selisih SB itu 0 derajat 34 menit 23 detik. Kemudian untuk selisih SM nya tadi adalah 0 derajat 2 menit 27 detik. Kalau dikurangi maka hasilnya adalah 0 derajat 31 menit 56 detik. Sudah sampai sini. Kemudian untuk mencari titik ijtima atau TI, maka rumusnya adalah MB nya tadi 0 derajat 10 menit 29 detik dibagi dengan SBM nya yang barusan kita hitung itu 0 derajat 31 menit 56 detik. Maka hasilnya adalah 0 derajat 19 menit 41,84 detik. Oke, sudah ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Kemudian ini mencari ijtima. Ijtima tadi ya, waktu FIB terkecilnya itu terjadi pada pukul 4 ya, 4 derajat 0 menit 0 detik. Kemudian untuk TI nya, titik ijtimanya itu 0 derajat 19 menit 41,84 detik. Maka itu ditambahkan. Jadi terjadinya ijtima itu sebenarnya jam 4 lebih 19 menit lebih 41,84 detik. Tapi di sini waktunya masih menggunakan waktu GMT atau Greenwich Mean Time. Bisa disebut juga dengan waktu Greenwich. Nah, bagaimana cara mengkonversi atau merubah dari waktu Greenwich ke waktu Indonesia bagian Barat? Tinggal waktu ijtima tadi ditambahkan dengan 7 jam. Maka hasilnya adalah 11 lebih 19 menit lebih 41,84 detik WIB waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kesimpulannya, ijtima akhir bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah itu jatuh atau bertepatan pada hari Kamis Legi tanggal 20 April tahun 2023. Jam berapa? Pada jam 11 lebih 19 menit lebih 41,84 detik waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pada saat itu, pada tanggal 20 April pada jam itu, maka antara matahari, bulan dan bumi itu baru sedang ijtima atau berkumpul pada satu garis lurus atau disebut dengan garis bujur astronomi, seperti itu. Nah, di sini ada keterangan apabila hasil ijtima setelah koreksi WIB atau ditambah 7 itu melebihi 24 jam, maka harus dikurangi 24 jam
Nah, di situ nanti akan melewati hari berikutnya. Contohnya, misalkan perkiraan istimewa tanggal 8 November 2022 jam 18 GMT, itu hari Selasa Pon. Maka ketika sudah ditambah 7 ya, perkiraan istimewa 8 November 2022 pukul 18 tambah 7, maka hasilnya kan 25 WIB ya. Maka setelah itu 25 harus dikurangi 24, itu menjadi jam 1 WIB. Kemudian untuk harinya sudah masuk hari berikutnya, yaitu hari Rabu Wage. Maka ijtima yang terjadi pada tanggal 9 November itu tahun 2022 terjadi pada jam 1 WIB pada hari Rabu Wage. Ini hanya sebatas catatan saja. Tapi untuk ijtima akhir Ramadan 1444 tadi itu jatuh pada hari Kamis Legi tanggal 20 April tahun 2023 jam 11 lebih 19 menit lebih 41,84 detik WIB waktu Indonesia bagian Barat. Seperti itu teman-teman, ini untuk mengetahui waktu terjadinya ijtima seperti itu. Nah, untuk berikutnya kita langsung masuk kepada perhitungan menentukan matahari terbenam ya, seperti itu. Nah, janjane sebenarnya pada ijtima akhir Ramadan ini itu tanggal 20 April 2023 itu terjadinya matahari terbenam itu jam berapa, atau saat huruf itu jam berapa. Nah, kita bisa menghitungnya. Nah, di sini untuk mengetahui waktu matahari terbenam itu kita harus ada beberapa data yang harus kita input nanti. Contohnya ini waktu terjadinya terbenam matahari di Surakarta tanggal 20 April 2023. Untuk lintang tempat kota Surakarta itu min 7 derajat 32 menit, bujur tempatnya 110 derajat 50 menit. Untuk bujur daerahnya atau WIB itu 105 derajat, tinggi matahari terbenam min 1 derajat, ini sudah kaidah. Kemudian deklinasi matahari pada jam 11 itu 11 derajat 30 menit 39 detik, dan equation of time jam 11 itu 0 jam 1 menit 2 detik. Untuk data deklinasi matahari dan equation of time ini bisa kita dapatkan dari tabel epimeris tadi pada tanggal 20 April tahun 2023. Nah, ini untuk datanya ya, data epimerisnya. Kita mengambil apparent declination, ini adalah deklinasi matahari. Kemudian untuk equation of time ini diambil dari tabel paling ujung kanan. Di sini satuannya menit dan detik. Maka ketika kita ingin menghitung equation of time itu depannya harus dikasih 0 ya, 0 derajat 1 menit 2 detik seperti itu. Nah, yang pertama di sini mencari meridian pas atau MP. Apa itu meridian pas? Meridian pas adalah saat matahari kulminasi atas atau saat matahari berada tepat di atas kepala kita. Rumusnya 12 dikurangi E. 12 ya. 12 ini sudah kaidah. Equation of time-nya tadi pada pukul jam 11 tadi 0 derajat 1 menit 2 detik. Maka 12 dikurangi 0 derajat 1 menit 2 detik, hasilnya adalah 11 derajat 58 detik 58 menit ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini mencari koreksi daerah. Rumusnya adalah bujur tempat dibagi 15. 15 di sini sudah kaidah. Nah, jadi bujur tempatnya tadi 110 derajat 50 menit dibagi 15. Maka hasilnya adalah 7 derajat 23 menit 20 detik. Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, nah kita lanjut.
mencari sudut waktu matahari dan perkiraan matahari terbenam. Untuk mencari sudut waktu matahari ini ada rumusnya. Rumusnya adalah cos SWM. SWM ini singkatan dari sudut waktu matahari sama dengan min tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari ditambah sin tinggi matahari dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari. Nah, untuk pejet kalkulatornya kita tekan shift cos ya, shift cos kurung buka min tan ini untuk tanda min itu di tombol sebelah kiri yang tengah, yang min ada kurungnya itu ya, kurung buka min tan min 7 derajat. Min di sini juga sama menggunakan tombol yang sebelah kiri tengah ya, min 7 derajat 32 menit dikali tan 11 derajat, ini deklinasi matahari 30 menit 39 detik ditambah sin tinggi matahari itu min 1 derajat, di sini sudah kaidah. Kemudian dibagi cos lintang tempat, lintang tempatnya min 7 derajat 32 menit dibagi cos deklinasi matahari itu 11 derajat 30 menit 39 detik, kemudian ditutup kurung seperti itu. Nah, maka kalau disama dengan itu hasilnya adalah 89 derajat 29 menit 10,65 detik. Nah, seperti itu ya, 89 derajat 29 menit 10,65 detik. Kemudian hasil ini tadi dibagi 15. 15 ini sudah kaidah. Nah, berarti hasilnya adalah 5 derajat 57 menit 56,71 detik. Oke. Nah, ini harus kita simpan ini ya. Nah, kemudian kita mencari perkiraan waktu terbenamnya matahari pada tanggal 20 April 2023. Rumusnya adalah MP atau meridian pas yang pada slide ini ya, MP ini itu 11 derajat 58 menit 58 detik ditambah SWM. SWM-nya tadi yang barusan kita hitung 5 derajat 57 menit 56,71 detik, kemudian dibagi 7 dikurangi. Kalau dikurangi berarti menggunakan tombol yang sebelah kanan bawah, dikurangi 7 derajat atau KD ini tadi, KD itu koreksi daerah, 7 derajat 23 menit 20 detik. Maka hasilnya adalah 10 derajat 33 menit 34,71. Ini basisnya masih menggunakan GMT atau Greenwich Mean Time. Nah, untuk merubah ke WIB atau waktu Indonesia Barat itu harus ditambah 7. Maka hasilnya adalah 17 jam 33 menit 34,71 detik waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kesimpulannya adalah ijtima akhir Ramadan 1444 Hijriah itu jatuh pada hari Kamis Legi tanggal 20 April tahun 2023 pada pukul 11 lebih 19 menit lebih 41,84 detik waktu Indonesia Barat. Dan waktu terbenamnya matahari atau waktu huruf pada tanggal 20 April 2023 hari Kamis Legi itu jam 17 lebih 33 menit lebih 34,71 detik waktu Indonesia Barat. Artinya apa? Artinya ijtima ya, terjadinya ijtima ini terjadi sebelum matahari terbenam. Ya, kalau istimanya itu tadi sebelum zuhur atau jam 11 lebih 19 menit dan terbenamnya matahari itu jam 17. Artinya istima itu terjadi sebelum matahari terbenam. Seperti itu teman-teman, silahkan
bagi teman-teman yang belum memahami atau kurang paham, masih ada kebingungan, bisa ditanyakan melalui grup WA. Saya harap teman-teman semua bisa memahami apa yang telah saya sampaikan ini. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai perhitungan mencari saat atau waktu terjadinya istimewa dan waktu terbenamnya matahari, seperti itu. Insya Allah kita akan bertemu pada video-video selanjutnya, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini berkah dan manfaat. Akhirul kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.